Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pembenci Pak Jokowi tentu nggak banyak kalau kita bandingkan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya artinya hanya segelintir lah, tokohnya pun segelintir. Tapi suaranya nyaring banget. Ya salah satunya siapa? Ferry Amsari. Ya bahkan itu diungkapkan sendiri sama Ibu Irma. Gue juga bingung nih, kok Ferry benci sama Pak Jokowi. Tiap hari selalu Pak Jokowi yang dikejar. Aduh. Nah, ini ada perbincangan menarik dari Ibu Irma Chaniago terkait Ferry Amsari yang katanya Ibu Irma itu beliau tuh pernah ceramah lah di Masjid UGM tapi isinya memprovokasi. Apakah benar seperti itu? Kita dengarkan saja. Let's go. Ya memang saat ini kan ada dua laporan ya. Pertama Perdata mereka yang laporin yang di PN Sleman kan Kak Irma. Sementara yang Pak Jokowi kan ke PMJ Polda Metro Jaya dan itu pelaporan pencemaran nama baik dan terpidana ya kan. Nah, kayaknya memang pemerintah atau masyarakat nih yang tidak setuju dengan ulah para tukang rusuh ini, tukang ribut ini, memang berharap dari pengadilan atau dari kasus ini gitu loh. Karena ini juga mungkin karena kesalahan media juga barangkali ya Kak Irma ya. Karena kan di era post-truth ini ya kan jempol itu adalah rupiah dan dolar loh Kak Irma. Iya kan? Coba kalau tidak ada iming-iming seperti itu. Ya kan? Karena kan sekarang kalau dulu kita sebagai orang media kan memang menganut azas itu good news is a bad news kan begitu. Nah ditambah dengan era new media seperti sekarang, di mana kanal YouTube seperti ini, TikTok ya kan, beberapa seperti Instagram, Facebook, X misalnya, itu kan memang menjadi industri. Televisi pun ya, kalau dia tidak memiliki kanal di YouTube juga nggak akan ditonton. Nah, ada suatu kenyataan yang nggak bisa ditolak dan dibantah oleh mereka-mereka yang memang mencari uang dari sosial media. Ini kan isu ini kan seksi. Banyak netizen ya butuh menyalurkan aspirasi sakit hatinya ini. Ya kan Kak Irma? Nah ketika orang-orang ini mengkanal semua sakit hati itu dalam cerita ijazah palsu Pak Jokowi dengan banyak sekali bumbu-bumbunya, mereka tuh tersedot semua. Sehingga apapun tayangan yang menyangkut kalau misalnya menjelek-jelekan Pak Jokowi dari 5 orang ini, dari Rosario, Tifa, Rismon, satu Egy Sujana sudah kayak udah sakit itu kawan itu ya kan. Itu sahabat saya. Beliau tuh sebenarnya beliau tuh dari Rizal Fadila. Jadi seolah-olah ketika karena begini Karma, kenapa saya singgung ini? Karena mereka mengatakan begini, 5 orang ini mengatakan begini. Akhirnya apa yang kami sampaikan ini kan diterima oleh publik, disetujui oleh publik, terbukti dari seluruh tontonan-tontonan yang ada kami itu banyak ditonton orang, ribuan bahkan jutaan setiap episodenya. Jadi akhirnya mereka merasa ya dengan banyaknya like di masing-masing program yang ada, baik di TV mainstream yang ada YouTube-nya maupun di podcast-podcast, itu diakumulasi oleh kawan-kawan pengacau ini sebagai bukti bahwa ya kan rakyat, netizen mendukung mereka dibanding misalnya kayak Ruang Konsensus, kayak Unpacking Indonesia, kayak Cokro TV tetangga sebelah ya kan. Ketika mencoba menarasikan hal-hal yang edukatif, sepi penonton katanya kan gitu. Ini TikTok saya bicara baru tadi malam sudah 600, sudah mohon maaf nih ya, sudah hampir 700 yang nonton nih. Soal bagaimana saya mengatakan ya, nih ya saya ini judulnya nih. Setelah Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, oknum-oknum ini masih tidak berhenti memaksakan kehendak. Mereka pakai hukum rimba, saya bilang. Panci mana panci, bicara moral. Yang bener aja bos, ya kan? Sekarang sudah 740 baru 1 hari.
Iya, iya. Satu ya Bang. Nah yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, biar bodoh amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah cuman orang-orang yang sedikit ini gitu, yang sejuta, mungkin dia bilang sejuta ini yang dia akuin ini. Nah ini dia di atas namakan 360 juta loh penduduk Indonesia ini Bang. Dibandingin 1 juta mereka yang diam itu, bukan berarti mereka nggak mendukung mereka. Justru yang diam itu nggak mau peduli. Mereka nggak percaya orang-orang ini, gitu loh. Iya, betul. Mereka nggak mau ngapain gitu. Orang nah, mohon maaf, orang yang dianggap nggak waras gitu, mereka nggak peduli kok. Banyak di kanal TikTok saya tuh. Sampai mereka bilang, udah Bu Irma nggak usah digubris lah, orang kayak orang edan, kayak orang macem-macem yang diomongin disampaikan ke kanal TikTok saya. Jadi saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini, karena Mbak Irma ngomong begini, saya akhirnya ngomong, Mbak nggak usah digubris tuh orang-orang. Rakyat Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Dan kita nggak peduli kok sama mereka. Gitu. Jadi mau ngatasnamakan rakyat yang mana? Wah, rakyat mana tuh? Iya, Iya kan? memang Mereka bikin memang jago. Ini ada bohirnya nih. Nah, ini ada bohir nih. Ya kan? Satu bohir yang sakit artinya hati. bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ngongkosin. ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan? Nah, kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah, ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu, Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma, sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi, apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikutin. Jadi belum pernah ada pikiran bahwa anak saya ini nanti mau maju, itu belum pernah ada pikiran. Saya minta anak saya ikut Pak Prabowo, nderek Pak Prabowo, ojo kemajon. Sampai ngomong begitu kok sama saya. Artinya kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Mau dipakai Pak Prabowo lagi nanti ke depan, monggo, nggak dipakai pun juga nggak ada masalah gitu. Itu Pak Jokowi sampaikan. Gitu. Orang lain yang ketakutan ini. Kita duga sebagai bohir dari mereka-mereka ini. Jadi ada dua kategori Kak Irma melihat ya. Iya. Siapa yang ngongkosin gerakan-gerakan mereka ini? Karena gini Kak Irma. Kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya. Tapi kan saya juga nggak boleh menyebut nama, fitnah nanti ya. Karena kita harus punya bukti untuk bicara Bang. Tapi secara, saya menduga ini para mantan juga sih Kak Irma. Saya menduga ada di antara orang di belakang ini para mantan. Kita ini kan bukan saya ini, kita ini bukan politisi bodoh gitu ya, yang nggak punya jaringan, nggak punya telinga banyak gitu. Kita juga tahu gitu ya, siapa membiayai siapa kan gitu. Ada yang terus-terusan sampai ada yang ceramah di UGM gitu ya, ceramah di masjid UGM. Tapi isinya provokasi. Ya, itu ada. Sampai begitu ya? Iya. Saya sebut nama Ferry Amsari. Saya lihat di YouTube. Dia ceramah, tapi isinya ceramah di masjid UGM, tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Saya nggak ngerti juga kenapa adik saya satu ini sampai sebenci itu gitu. Saya baca di YouTube loh, saya lihat di YouTube. Terus teman saya bilang, nih, saudaramu gitu, karena sama-sama orang Padang gitu kan. Nih saudaramu, masa khotbah di masjid ngomongin politik gitu.
Terus saya bilang, ya dia kan aktivis, mungkin ke bawah gitu loh. Saya juga sering ketemu Ferry Amsari di berbagai debat gitu ya. Memang beliau keras sekali untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi kan begitu. Saya bales kan, ya kan, saya bales juga. Adili dulu dirimu sendiri gitu, karena kamu juga ngomong nggak bener nih tentang Pak Jokowi. Kan bisa juga orang lain ngomong begitu terhadap dia, ya kan? Dia sebagai akademisi, sebagai dosen kan ngapain sih sibuk di politik, ngajar mahasiswa lah yang paling penting lebih dulu. Ajar dulu inilah jadilah dosen yang baik, ajar dulu mahasiswanya, jangan sibuk terus di politik. Kalau nggak masuk aja ke dalam politik jadi politisi. Iya, betul. Jangan setiap hari, setiap menit, setiap detik ngomong soal politik. Iya kan? Ya, begitulah. Sobat-sobat, apa kata Ibu Irma? Jangan teriak-teriak, adili Jokowi, adili sendiri dirimu. Ya, itulah mereka ya, yang nggak pernah berhenti merongrong Pak Jokowi, menuduh, memaki, memfitnah, udah lengkap dah. Bahkan kalau kita list tuh, ya apa makian mereka udah penuh itu buku tebel. Ya, tapi ya begitulah Pak Jokowi, orangnya kalem. Ya, mungkin dalam hati Pak Jokowi biar saja lah, Allah yang balas. Padahal mereka yang benci itu dapat cuan banyak dari kebenciannya. Ngomongin Pak Jokowi. Kocak, memang sungguh kocak mereka itu. Apa itu bisa dikategorikan makan duit haram? Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.